kelas 11-10 nomor absen 27. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia mengenai pen. Sejak kecil kalian pasti sudah tidak asing dengan cerita-cerita pendek yang sering kita dengar atau baca, baik melalui buku pembelajaran, majalah, ataupun cerita seharian. Cerita-cerita tersebut biasanya hadir sebagai bacaan yang ringan, namun tetap memiliki makna yang dapat kita renungkan. Melalui cerpen, kita dapat menikmati alur cerita yang singkat, sekaligus memahami berbagai pesan dan nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, serta unsur pembangun yang terdapat di dalam cerpen. Mari kita mulai pembahasannya. Apa sih sebenarnya cerpen itu? Kalian pernah nggak sih baca cerita yang bisa selesai dalam sekali duduk, tapi tetap punya alur yang jelas dan pesan yang bikin kepikiran? Nah, seperti itulah yang disebut cerpen. Menurut KBBI, cerpen atau cerita pendek merupakan kisah singkat, biasanya kurang dari 10.000 kata, yang memberikan satu kesan utama dan berfokus pada satu tokoh pada situasi tertentu. Lalu, kenapa disebut cerita pendek? Apakah cuma karena jumlahnya katanya sedikit? Ternyata bukan cuma itu. Cerpen adalah salah satu karya sastra berbentuk prosa naratif yang menceritakan peristiwa atau pengalaman manusia dalam ruang lingkup yang terbatas. Artinya, ceritanya tidak bertele-tele dan langsung fokus pada satu masalah utama. Karena itu, cerpen biasanya memiliki jumlah tokoh yang tidak banyak, latar yang sederhana, dan alur cerita yang tidak bercabang. Walaupun ceritanya singkat, cerpen tetap mampu menyampaikan pesan dan nilai kehidupan yang bisa membekas bagi pembacanya. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, sudah kelihatan dong ciri-ciri cerpen seperti apa. Supaya semakin jelas, berikut beberapa ciri utama cerpen yang perlu kalian pahami. Pertama, cerpen memiliki alur cerita yang pendek, tunggal, dan lurus, sehingga ceritanya tidak berlarut-larut dan hanya berfokus pada satu peristiwa utama, berbeda dengan novel yang alurnya lebih panjang dan bercabang. Kedua, cerpen memiliki jumlah kata yang relatif singkat, biasanya tidak lebih dari 10.000 kata, sehingga dapat dibaca dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang ketiga, cerpen umumnya mengangkat cerita dari kehidupan sehari-hari dan tidak menceritakan seluruh kisah hidup tokohnya, melainkan hanya bagian inti yang penting untuk disampaikan. Yang keempat, tokoh dalam cerpen mengalami konflik atau masalah yang berkembang sehingga mencapai tahap penyelesaian, sehingga cerita tetap memiliki alur yang jelas. Dan yang kelima, cerpen menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, namun tetap mampu menghadirkan kesan dan pesan yang mendalam bagi pembacanya. Sekarang kita masuk ke struktur cerpen. Struktur ini bisa dibilang sebagai kerangka cerita yang membuat cerpen hidup dan enak dibaca. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan inti atau ringkasan dan cerita pendek yang nantinya akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa. Bagian ini bisa menjadi gambaran awal cerita. Namun, ingat bahwa tidak semua cerpen memiliki struktur yang abstrak. Jadi, bagian ini sifatnya opsional. Yang kedua, orientasi. Orientasi berkaitan dengan pengenalan cerita seperti suasana, waktu, dan tempat, serta penggambaran awal tokoh. Bagian ini membantu pembaca memahami latar belakang cerita sebelum masuk ke peristiwa utama. Yang ketiga, komplikasi. Pada bagian ini mulai muncul rangkaian peristiwa yang saling berhubungan melalui sebab dan akibat. Disinilah konflik atau masalah dalam cerita mulai berkembang. Ketiga, komplikasi. Pada bagian ini mulai muncul rangkaian peristiwa yang saling berhubungan melalui sebab dan akibat. Disinilah konflik atau masalah dalam cerita mulai berkembang. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian ketika konflik
semakin memuncak dan mengarah pada klimaks, sekaligus mulai terlihat arah penyelesaian dari permasalahan yang dialami tokoh. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah bagian ketika pengarang mulai memberikan solusi atas konflik yang dialami oleh tokoh. Masalah yang muncul sebelumnya mulai diselesaikan satu-satu. Dan yang terakhir, kodam. Pada bagian ini terdapat pelajaran, pesan, atau nilai moral yang dapat dipetik oleh pembaca dari cerpen tersebut. Cerpen terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang pertama kita bahas adalah unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita itu sendiri. Tanpa unsur ini, sebuah cerpen tidak akan terbentuk dengan baik. Berikut unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Pertama, tema. Tema merupakan ide atau gagasan utama yang menelansangkan keseluruhan cerita. Tema bisa berupa persahabatan, keluarga, cinta, perjuangan, atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat dan karakter tokoh tersebut. Misalnya, sabar, kerja keras, waspada, atau bijaksana. Keduanya saling berkaitan dan wajib ada dalam cerpen. Yang ketiga, ada alur. Alur merupakan urutan jalan cerita yang disusun oleh pengarang, mulai dari awal cerita, munculnya konflik, hingga penyelesaian. Yang keempat, setting atau latar. Setting berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar membantu pembaca membayangkan keadaan dalam cerpen. Yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau posisi penulis dalam menyampaikan cerita, misalnya menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas pengarang dalam menyampaikan ceritanya, baik melalui pilihan kata, kalimat, maupun cara bertutur. Yang ketujuh, yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral atau pembelajaran yang dapat diambil pembaca setelah membaca cerpen tersebut. Selain unsur yang membangun dari dalam cerpen, cerpen juga dipengaruhi oleh unsur ekstrinsik, yaitu faktor-faktor dari luar cerita. Unsur ekstrinsik ini meliputi latar belakang pengarang seperti pengalaman hidup, pendidikan, budaya yang dimilikinya. Selain itu, kondisi sosial masyarakat juga berpengaruh. Misalnya, isu-isu yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Tak hanya itu, cerpen juga sering mengandung nilai-nilai kehidupan, seperti nilai agama, budaya, politik, maupun ideologi yang secara tidak langsung memengaruhi isi cerita. Kaidah kebahasan dalam teks cerpen berkaitan dengan ciri bahasa yang digunakan penulis dalam menyampaikan cerita. Berikut beberapa kaidah kebahasaan yang umum ditemukan dalam cerpen. Pertama, cerpen banyak menggunakan kalimat bermakna melampau. Hal ini ditandai dengan keterangan waktu yang menunjukkan kejadian pada masa lalu, seperti yang kedua, cerpen menggunakan kata atau ungkapan yang menyatakan urutan waktu atau disebut dengan konjungsi kronologis untuk menunjukkan runtutan peristiwa. Contohnya, yang ketiga, cerpen banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa atau tindakan tokoh dalam cerita. Contohnya, yang keempat, cerpen menggunakan kata kerja yang menunjukkan tuturan tidak langsung, yaitu cara pengarang menceritakan kembali ucapan tokoh. Contohnya, yang kelima, cerpen menggunakan kata kerja yang menyatakan pikiran dan perasaan tokoh. Contohnya, yang keenam, cerpen banyak memanfaatkan dialog antar tokoh. Hal ini ditandai dengan penggunaan tanda petik tanda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, dan yang ketujuh, cerpen menggunakan kata sifat atau bahasa deskriptif untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana agar cerita terasa lebih hidup. Contohnya,
penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa cerpen merupakan cerita yang singkat namun memiliki unsur dan struktur yang lengkap. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat kalian terapkan saat membaca atau menulis cerpen.